bahas tentang rumus-rumus yang kayak gini. Bener ya? Terus sekarang kita bahas yang ini rumus-rumusnya ya. Ada yang namanya barisan sama deret geometri, ada yang namanya barisan sama deret aritmatika, sama ada deret geometri tak hingga. Nah, kalau misalkan untuk aplikasi, kita punya ada bunga majemuk atau bunga tunggal. Ini bedanya apa? Bedanya kalau bunga tunggal itu dia sebenarnya hanya dihitung dari awalnya aja. Tapi kalau majemuk berarti dia menghitung bunganya itu dia bunga berjalan. Bunga berjalan itu berarti total yang terakhir yang kita pakai. Jadi besar bunga di tiap tahun itu bisa berbeda-beda. Emang berbeda-beda. Terus ini ada contoh-contohnya. Kemarin emang kayaknya ada beberapa yang salah ya. Kayak misalkan yang ini kemarin tulisannya adalah 40, tapi kalian bisa ya, karena di sini yang dipakai adalah bunga tunggal. Sebenarnya kalian nggak harus pakai rumus yang ini, itu nggak harus. Kenapa? Karena rumus-rumus ini itu sebenarnya itu adalah bentuk dari barisan aritmatika sama geometri. Kalau yang ini sebenarnya kamu bisa pakai barisan aritmatika. Kenapa? Karena ini adalah tunggal, bunga tunggal. Bunga tunggal itu berarti dia sama di tiap bulannya, di tiap tahunnya tuh sama bunganya. Kamu bisa pakai itu, tapi kalau di sini kita ada rumus ini, itu nggak apa. Terus ada majemuk. Kalau majemuk itu dia ada hubungannya sama barisan geometri. Kamu boleh pakai A kali R pangkat N-1, cuman perlu dihati-hati di sini adalah kalau di sini tuh pakainya M0, kalau di sini, kalau di kemarin itu kan kita pakainya U1. Terus kalau di sini itu kita pakai 1 plus I, kalau kemarin kita langsung pakai F. Bedanya apa? Bedanya adalah kalau 1 plus I itu kan berarti dia sebenarnya penjumlahan dari yang kemarin juga. Maksudnya ini 3% itu kan nggak langsung terus kita kali sama 3%, tapi kan kita mengkalikannya 3% ditambah sama awalnya. Berarti 1 plus ini 0,03 kayak gitu dan seterusnya. Ini kayak gini. Kalau ini masih pakai aritmatika ya, yang ini nih, angkat geometri. Terus ini mencari itu ya, bisa ya yang ini ya, kemarin. Nah, terus yang ini kemarin, ini tuh kemarin Lilan deh yang ini. Kalau misalkan di sini bakteri jenis A berkembang biak, jadi kita tetap pakai apa ya? Kira-kira itu pakainya barisan aritmatika. Ini tuh lebih, kalau aplikasi tuh lebih ke barisan. Apakah dia barisan aritmatika atau dia itu barisan yang geometri? Kayak gitu. Cuman kita bisa pakai yang rumus ini. Nah, ini kalau di sini kita pakai yang geometri. Kenapa? Karena di sini loh menjadi 2 kali lipat. Kalau menjadi 2 kali lipat berarti R-nya itu sama dengan 2. Nah, ini pakai ini. Kalau di sini kan yang belum ada adalah U1 ya A-nya. Nah, A-nya kenapa bisa jadi 100 pada listnya ada 400? Itu ini pada waktu 15 menit pertama. Kalau 15 menit pertama itu kan sama aja dengan U3. Kalau U3 ya berarti kita cari A-nya pakai ini. Kayak yang kemarin yang dulu itu ya. Berarti kita punya U3 sama dengan A kali R pangkat N, pangkat 2 berarti ya. Berarti kita punya ada 400 sama dengan A kali R-nya 2 pangkat 2. Berarti A-nya sama dengan 100. Ini yang dipakai. Terus ini ada penjumlahan dan seterusnya. Ada penjumlahan, barisan geometri atau apa. Nah, kemarin juga ada yang tanya ini. Perkiraan kapan bakteri tersebut habis. Perkiraan kapan bakteri tersebut habis itu kita nggak bisa lihat. Kenapa? Karena kalau di matematika yang namanya habis itu berarti harus 0. 0 itu berapapun angka di belakang koma itu juga harus 0. Padahal kalau kamu lihat nanti, kalau di sini, ini ya, kalau kamu nyari yang biasa, ngitung-ngitung biasa, nanti nggak akan mungkin kamu ketemu 0,000 belakangnya itu 0 semua tuh nggak ada. Pasti itu ada 0,000 berapa. Di sini tuh masih ada angkanya. Nah, kalau di sini masih ada angkanya, berarti dia tidak 0, berarti artinya dia belum habis.
Kalau belum habis ya berarti waktunya ini supaya dia habis, kalau kamu ingat pakai logaritma kayak gitu, ini adalah tidak terdefinisi. Kenapa? Karena bilangan pokoknya nanti dia jadinya sama dengan 0. Bener ya yang ini ya? Terus itu paling kayak gitu. Cuman yang tadi ada yang tanya itu adalah ini. Kenapa kok ini rumusnya kayak gini, ini rumusnya kayak gini. Ini tuh pakai rumus yang mana? Padahal di sini ada kalimat ini pakai rumus deret geometri tak hingga. Ini kenapa? Karena ini sebenarnya sama dengan yang tadi bakteri. Jadi semakin lama kan dia semakin kecil. Nah, suatu bilangan yang mendekati 0 tuh dianggap bahwa dia tuh akan 0 kayak gitu loh. Akan selesai. Berhenti. Nah, kalau di sini A per 1 min R ini kan sebenarnya sama aja dengan S tak hingga. Jadi nanti hati-hati ada kata-kata dia bolanya dijatuhkan ke atas atau dijatuhkan ke bawah atau dilempar ke atas. Kalau dijatuhkan ke bawah berarti kan ininya hanya sekali kan. Berarti ini sama aja kayak kita mencari 2 kali S tak hingga. Deret tak hingga berarti kan panjang lintasannya ini, tambah ini, tambah ini, tambah ini, dan seterusnya. Kenapa kok ini perlu dikurangi A? Karena dia ke bawah. Kalau ke bawah itu kan berarti dia hanya sekali. Kalau 2 kali berarti kan harus ada ke atas sama ke bawah. Gitu. Kalau yang ini dilempar ke atas berarti kan dia dari bawah ke atas, naik, terus turun. Naik, turun, dan seterusnya. Berarti ini dia mantul ya, bola yang mantul ya. Berarti nanti panjang lintasannya kalau yang ini itu sama aja dengan 2 S tak hingga. Kalau yang di sini sama aja dengan 2 S tak hingga dikurangi A. Paham ya? Jadi kalau ada bola dari atas ke bawah, kan dia sampai bawah tanah, terus dia kan mantul lagi. Nah, mantulnya itu kan nggak dengan jarak yang sama, tapi dia pasti akan berkurang di sini. Terus dia turun, mantul lagi. Turun, mantul lagi. Dan seterusnya. Nah, turun, mantul lagi. Ini sebenarnya sampai kapan sih? Kita kan nggak tahu. Kita nggak bisa memprediksi, oh ini tuh sampai U ke 10. Kita nggak tahu loh berapa itu U10 dari sini. Nah, karena seperti itu, makanya kita pakai S tak hingga. Karena dia pasti akan mendekati 0. Kalau mendekati 0 tapi kita nggak tahu kapan ya berarti kita pakai S tak hingga ini. Nah kalau ini kenapa kok dikurangi A? Karena ini loh, dia dari atas langsung ke bawah, terus tuh pas mantul itu, pantulan ini tuh kan dia nggak tingginya nggak sama, tapi agak ke bawah. Nah karena seperti itu, berarti 2 kali S tak hingga dikurangi tingginya. Berapa kali? Gitu ya, tadi ada yang lain yang itu. Terus mana lagi ya? Oh kemarin juga ada kesalahan yang ini boleh diganti 3/5. Kemarin tuh ada kalau nggak salah 3/4, tapi bisa sama aja. Ini bisa ya. Nah lintasan kayak gini. Dia kalau yang ini tadi dia dilempar ke atas, berarti kan pakai 2 S tak hingga. Tapi kalau yang ini dia dari atas ke bawah. Ini dari mana atas ke bawah ya berarti nanti kita kurangi sama A. 2 S tak hingga kita kurangi sama A. Kayak gitu. Ini kalau ini sih sebenarnya 1, 2 itu nggak terlalu susah karena sebenarnya bunga majemuk, terus kemudian pertumbuhan peluruhan itu kalian sudah pelajari di kelas 10 waktu kalian belajar eksponensial, ya kan? Yang baru itu adalah panjang lintasan sama anuitas. Nah, kalau kalian bingung anuitas itu apa sih sebenarnya? Anuitas itu adalah ada hubungannya sama angsuran. Kalau di ini juga nggak terlalu yang ini banget tentang anuitas. Cuman anuitas itu pasti ada hubungannya sama pinjaman. Nah, dari pinjaman itu pasti ketika kita meminjam, kita kan pasti harus mengembalikan. Nah, mengembalikannya itu tuh angsuran tiap bulannya tuh nggak sama. Nah, angsuran tiap bulannya nggak sama, itu kenapa? Karena ada anuitasnya ini. Jadi yang namanya anuitas itu sebenarnya adalah jumlahnya sama, rangkaian pembayaran dan penerimaan yang sama jumlahnya. Jadi anuitas itu selalu sama, di mana anuitas itu bisa dibayarkan dan harus diterima
di tiap akhir periode suatu pinjaman atau kredit. Nah, ada 3. Kita punya besar pinjamannya berapa, besar bunganya berapa, sama jangka waktu dan jumlah periode pembayarannya itu berapa. Anuitas itu simbolnya adalah A, karena dia nggak ada N-nya, karena memang dia hanya 1, nilainya tetap. Bunga itu adalah BN, baliknya ini ya, harusnya ini adalah yang B, dan sebelah sini angsuran itu adalah AN. Jadi anuitas itu ada jumlah dari bunga dan angsuran. Ini ada rumus-rumusnya. Nanti karena kalian juga boleh open book, apalagi kalau rumus yang ini kalian harus bukakan ya, juga nggak apa. Ini tinggal dipakai aja nanti, dimasuk-masukin. Ini maksudnya BN itu adalah bunga pada periode N. Besar angsuran itu adalah AN. Ini angsuran pada periode N. Dan sisa hutang. Kalau kemarin ada yang tanya juga, Ibu, anuitas itu kan rumusnya ini 2. Mungkin nggak kalau anuitasnya itu beda kayak gitu? Mungkin aja. Contohnya yang mana? Contohnya adalah yang di soal nomor 8 kemarin. Kalau kamu nyari anuitas pakai rumus ini, hasilnya itu pasti akan tetap sama. Ketika kamu buat tabel rencana angsuran, itu dia sisa hutangnya nanti akan 0. Padahal yang ditanyakan di situ itu adalah kalau masih ada kelebihan. Yang namanya kelebihan itu kan berarti pembayaranmu sama sisa hutangnya itu kan lebih besar pembayarannya, angsurannya. Kemarin ada caranya dengan kita kurangi aja sisa hutang sama besar angsuran. Atau kita buat nanti kita buat supaya M0-nya itu adalah ditambahin berapa gitu. Boleh buat kayak gitu, terserah kayak gitu. Caranya masing-masing. Cuman kalau kamu langsung ya nomor 8 langsung pakai cara ini, ya itu benar tapi kurang tepat untuk menjawab itu. Terus kemudian ini Bu Iti kemarin kayaknya di kalian berarti ngirim ada PPT sama satu lagi adalah Excel. Nah, Excel itu ini alat untuk membantu kalian dalam mengerjakan tabel rencana angsuran. Kalau nanti ada soal tentang tabel rencana angsuran, jangan dipakai ya, dihitung sendiri-sendiri ya gitu. Nah, caranya gimana sih kalau kita mau pakai tabel rencana angsuran? Yang pertama itu, kalau ada kayak gini, itu yang pertama harus dikerjakan adalah ini ada langkahnya. Kamu cari anuitasnya. Kalau Bu ini di sini terserah, yang penting adalah kamu cari anuitasnya dulu. Rumusnya ini. Kamu masukin ke sini kalau sudah ketemu. Pakai kalkulator ya, yang ini cukup pakai kalkulator. Terus kemudian tahunnya, ini boleh tahun, boleh bulan, tergantung apa yang di soalnya itu apa. Misalkan kalau ini tahun, berarti kan sini 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan seterusnya. Pokoknya kita nggak tahu nanti sampai berapa. Terus hutang awal kita tulis, misalkan hutang awalnya adalah 10 juta. Nih. Ini berapa sih? Ya benar, 10 juta ya. 10 juta. Nah, dari sini ketika kamu udah ketemu hutang awalnya 10 juta, kamu nggak perlu nulis nanti satu persatu kayak gini ya. Untuk tabel rencana angsuran kamu cukup ini aja. Ini aja kayak gini buat ini. Terus ini 10 juta. Anuitasnya ini berapa? Nanti ditulis, cari. Misalkan di sini bunganya berapa? Ya kan biasanya kan ada bunganya berapa persen. Terus kemudian N-nya itu berapa lama, tahun mungkin. Dicari. Terus kalau sudah, nanti kamu cari bunga. Bunganya udah dicari. Ya kan? Bunganya udah dicari. Ketika bunganya udah dapat, ini misalkan 5% kayak gitu, berarti kan bunganya jadinya adalah 500.000, bener nggak? Nah, ketika ini udah ketemu 500.000, berarti angsuran itu sebenarnya adalah anuitas ini dikurangi bunga, ini berapa? Ditulis. Dan sisa hutang itu adalah hutang awal, kita kurangi sama angsuran ini, ketemunya nanti di sini. Ini sama ini, ketemunya ini. Kayak gitu. Nah, sisa hutang awal ini kamu tuliskan di tahun kedua.
Terus kamu nyari bunganya apakah 500? Enggak, bukan 500, tapi dari sisa hutang ini. Kayak gitu. Ini ditulis, terus ini adalah pengurangan dengan ini, terus sisa hutangnya berapa. Nah, berarti kalau dari sini, nanti kalau kalian lihat-lihat, bunga itu semakin lama dia akan semakin turun. Jadi setiap tahun, bunga pinjaman itu dia akan semakin berkurang. Ya enggak? Nah, ketika bunganya itu berkurang, berarti angsurannya nanti yang dia akan naik. Semakin lama itu dia akan semakin naik. Kalau dulu waktu SMP kalian dapat tentang pinjaman, itu kan bunganya tetap pinjaman angsurannya juga tetap per tahun per bulan. Kalau untuk anuitas itu dia berbeda. Kayak gitu. Karena dia sesuai dengan berjalannya hutangnya. Terus ini ada soal. Kalau di sini kita punya anuitasnya adalah 400.000. Kalau angsuran pertamanya berapa? Jika bunga pertama adalah ini. Berarti kan tinggal kita pakai rumus awal. A sama dengan AN plus BN. Gitu kan? Kalau ini adalah B1, ya berarti ini A besar, A kapital, berarti angsuran pertama adalah A1. Tinggal ditambah. Begitu juga yang B. Ini ada rumusnya. Pakai rumus ini boleh nggak, Bu? Boleh pakai rumus ini, cuman di sini yang nggak diketahui itu kan B-nya berapa persennya nggak diketahui, N-nya berapa. N-nya ada sih, tapi B-nya kan nggak. Berarti kita nggak bisa. Kita langsung pakai cara ini. Itu baru yang biasa. Nah, kalau udah contoh yang kedua dan ke bawah-bawah ini, itu lebih ke penggunaan rumusnya. Ini dicari anuitas. Nah, anuitas rumusnya ada 2, terserah kalian mau pakai yang mana. Caranya hasilnya sama enggak? Hasilnya pasti sama. Kayak gitu. Yang mana yang ini? Oke. Ini nanti itu ya, kalau misalkan. Nah, ini hanya membahas. Atau ada yang mau ditanyain enggak? Ada yang mau bertanya? Kalau anuitas itu ini. Aku mau tanya. Siapa ini? Kiki ya? Gimana, Ki? Apa namanya bedanya rumus deret geometri sama rumus bunga apa majemuk apa Bu? Bedanya apa? Mana Ki? Ini ya majemuk ya Ki ya? Oke. Gini Ki, kamu kan punya ada barisan, ada deret, benar nggak Ki? Benar? Yang namanya, ini dulu, kita ke geometri dulu, kita pahamin ini dulu. Yang namanya barisan, itu kan pasti ada suku pertama, suku kedua, suku ketiga, suku keempat. Gampangnya adalah kalau barisan itu kayak ini uang di tahun pertama, uang tahun kedua, uang tahun ketiga, sama uang tahun keempat. Ya kan nilainya pasti akan sendiri-sendiri. Ini sendiri, ini sendiri, ini sendiri, ini sendiri. Kalau deret itu kan sebenarnya adalah jumlah. Benar nggak? Jumlah gimana? Ketika ditanyain S4, berarti kan ini adalah U1 tambah U2 tambah U3 tambah U4. Benar ya? Ini adalah deret kan? Kalau tabungan, misalkan kamu punya tabungan itu adalah 100.000. Ketika kita mau pakai bunga majemuknya adalah 5%, berarti kan ini nanti 5%-nya dari ini berapa sih? Ini 5% ya, berarti 5% dari ini berapa? 5.000 kan? Ya enggak? Berarti uangnya kan jadi 105.000. Banyak kan, no? 105.000. Bener enggak, Ki? Iya enggak? Kalau ini tahun pertama, ya ini awal lah, 0 kayak gitu. Ini setelah tahun pertama kan jadinya ini. Terus setelah tahun yang kedua berarti kan 5% lagi dari ini, Ki. Iya enggak? 1 plus I pangkat N. Berarti kan sama aja. Ini kayak M0-nya berapa? Ini tuh 1 plus I itu. Karena ini loh, dia tuh enggak hanya langsung 5%-nya. Dia itu kan pasti, paham ya? Dia pasti kan ada penjumlahan ya, dengan ini, kayak gitu loh. Jadi pasti harus ada 1 plus I-nya. Ini itu adalah konsep dari barisan.
Kalau tadi kamu tanya dengan konsep yang deret, apakah itu sama? Ini beda, karena kalau deret itu kan sebenarnya dia adalah penjumlahan dari awal sampai akhir. Paham ya? Ya, paham, Bu. Gitu. Atau ada lagi yang mau bertanya? Ada nggak? Nah, kalau kayak gini, ini Bu Iti misalkan kayak gini. Misalnya kita punya soal yang mana ya? Yang tadi, Ding. Nah, yang soal ini loh. Soal yang kemarin. Itu kan 1 juta. Yang nomor 8 ya. Dia akan dilunasi dengan anuitas. Pembayaran pertama itu adalah setelah 1 tahun. Dibayarkan dengan 10 anuitas. Berarti ini adalah 10 periodenya. Terus kemudian bunganya adalah 6. Nah, kalau kamu ngitung pakai rumus, kamu akan mendapatkan hasilnya adalah ini. 1.305.864,9. Ketika seperti ini, ternyata ketika periode ke-10, sisa hutangnya itu 0. Sesuai nggak dengan apa yang ada di sini? Kan nggak sesuai kan? Kalau nggak sesuai berarti anuitas yang ditanyakan itu bukan yang ini. Terus berarti gimana, Bu? Ya ini, kemarin ada yang nyoba di sini karena dia kelebihannya segitu, kelebihannya ini, berarti kan hutangnya jadi 1 juta 100.740. Nah, hasilnya ini. 136, sekian lah ini. Gitu. Atau kalau di itu 1,35,99. Ini karena lebih ke perhitungan ini ya. Tuh, jadi yang ini. Terus kemarin, oh ini yang nomor 4. Yang nomor 4 nih. Mungkin banyak versi ya. Cuman kalau versinya Bu ini beda dengan yang nomor 3. Yang nomor 3 itu hati-hati, ini adalah generasi pertama. Ini generasi pertama, ini generasi kedua, ini generasi ketiga. Jadi yang mencari itu adalah generasi selanjutnya. Cuman kalau yang di sini, ini pemahaman Bu ini gini, sebuah berita telah disebarkan oleh 4 orang di sebuah desa pada 10 pagi. Terus kemudian dalam tempo 15 menit pertama, setiap orang itu menceritakan berita itu pada 3 orang yang lain. Berarti kan awalnya yang jam 10 itu, ini kan 4 orang, diceritakan ke 3 orang yang lain, berarti kan jam 10.15 ini kan jadi 12 orang. Yang diceritain tuh 12 orang. Pada 15 menit berikutnya, setiap orang tadi. Nah, pemahaman Bu Lili dari setiap orang tadi ini itu adalah jumlahnya. Paham nggak jumlah? Ini loh, awalnya kita punya 4, terus 4 orang ini cerita jadi 12 orang kan yang baru. Nah, 10.30 itu yang awalnya ada 16, berarti kan jadi 16 orang. Ini cerita lagi, kita kali sama 3 berarti 48 kayak gitu. Dan seterusnya. Paham ya? Jadi menurut ya ini ya. Jadi setiap orang tadi, nah orang tadi itu merujuknya kalau berarti ke orang yang sudah tahu gosipnya itu. Nah orang yang sudah tahu gosipnya itu kan ada 16 orang. Dapat dari mana? 4 orang yang awal sama 12 orang yang baru dapat gosipnya. Paham ya? Nah, seperti itu. Kalau dari sini, nanti berarti ini gimana? Kamu lihat hubungannya aja. Kalau kalian jam 10 4 orang, ini adalah, ini berarti kan ini 4 kali 3. Berarti kalau 10 45, nanti kan kita punyanya berapa? Nah, yang baru dapat itu 48, kita punya 16, berarti kan 64. Ini kali 3, nanti berapa? Kalau kita lihat nanti dari sini, bukan fungsi deh, barisan yang kayak gini, kita akan ketemu nanti konsepnya adalah 4 pangkat N dikali
3. Kalau Bu Yudi, rumusnya ini pakai kayak gini. Nah, 4 pangkat N kali 3N itu apa sih Bu? N itu kita menganggap bahwa ini 4 itu bukan sebagai U1, tapi kita karena ini aplikasi, kita pakainya adalah U0. Berarti ini adalah jadi 16 ya, ini nanti tadi ya. Mana sih? Oh, ini 12. Ini jadi U berapa? U1 dan seterusnya. Nanti berarti ketika sudah jam 12 siang, tadi juga ada yang nanya, bukan kok ada yang pakai 8, ada yang pakai 9 ya, ini yang benar yang mana? Ini dua-duanya benar, kenapa? Karena ini 12 sampai 10 kan 2 jam. Dibagi sama 15 menit, itu benar, ini sama dengan 8, tergantung rumus yang mau kamu pakai itu kayak gimana. Kalau misalkan kamu pakai rumus yang ini, apa namanya, aplikasi yang M0, berarti kan mulai dari 0 kan. Kalau mulai dari 0 ya berarti nanti pakainya 8. Tergantung rumus yang kamu pakai pokoknya. Kalau misalkan kamu pakainya A itu adalah U1, ya berarti kamu pakai yang 9. Kenapa? Karena itu kan pakai pengurangan dengan 1 kayak gitu loh. Pakai pengurangan dengan 1, makanya itu. Itu kalau jadi yang ini sih kemarin yang agak pemahamannya ya. Kalau menurut pemahamannya Bu Yudi kayak gitu. Setiap orang tadi itu ya berarti semuanya. Yang lainnya sih nggak masalah karena ini bisa lah, jelas ya. Yang ini juga, nah ini juga hati-hati. Ini adalah generasi pertama pokoknya di sini. Terus kalau ini yang lainnya nggak ada yang masalah kecuali yang ini nomor 4 sama nomor 8. 8 itu ini, hati-hati ada kelebihan. Kelebihannya adalah sekian. Kayak gitu. Ada yang mau ditanyain lagi nggak tentang barisan sama deret? Nanti soalnya gimana? Apakah susah banget? Enggak susah banget kok. Nanti khusus untuk yang aplikasi boleh menggunakan kalkulator. Tapi kalau selain yang itu nggak usah ya, nggak usah pakai kalkulator kalau bisa. Ada yang mau tanya lagi nggak? Nomor 2, Bu. Nomor 2, oke, Osa. Nomor 2 mana, Sa? Ini ya, saya. Harga sebuah mesin pada saat pembelian itu 5 juta. Setiap tahun harganya menyusut 5%. Tentukan terhadap nilai pada awal permulaan tahun. Harga pada akhir tahun ke-10. Kalau kamu lihat, Sa, nomor 2 itu kira-kira bentuk yang majemuk atau bentuk yang, ini kan pasti penyusutan ya. Penyusutan, karena dia menyusut, penyusutan. Ini bentuk yang majemuk atau bentuk yang tunggal. Paham ya bedanya majemuk sama tunggal ya? Kalau tunggal itu berarti dia selalu sama, penyusutannya selalu sama. Kalau majemuk berarti penyusutannya sesuai dengan periode waktunya, sesuai dengan tahunnya. Kalau menurut Osa, ini majemuk apa yang tunggal, Osa? Majemuk, Bu. Majemuk terhadap awal permulaan, bener ya? Bener ya? Oke. Terus permasalahannya, kalau kamu nggak hafal, kamu pakai barisan deret boleh. Ini kamu mau pakai jadi M0 atau jadi M1 atau jadi U1 atau jadi U0? Awal. Jadi apa, Sa? M0. Hah? 0. Jadi anggap M0 ya. Oke, boleh pakai M0. Ini kayak gini tadi Osa bilangnya majemuk. Nah, kalau dia itu menyusut itu kan bukan berarti langsung harganya 5%-nya kan enggak kan? Paham ya? Harganya jadi 5% dari tahun pertama, tahun kedua jadi 5% dari tahun pertama kan enggak. Yang namanya menyusut itu kan berkurang. Berkurangnya 5%. Berarti ketika tahun yang awal itu adalah ini, akhir tahun yang pertama, itu kan nanti jadinya adalah 95%-nya kan? Ya nggak sah? Kita pakai logika dulu aja deh. Ya nggak? Benar sebelum pakai rumus ya? Ya nggak sah? Iya, Bu. Paham sah? Maksudnya menyusut 5% itu kan bukan langsung jadi 5%-nya dari awal ya, sah, tapi
dikurangi 5% yang awal kayak gitu loh. Bener ya? Saya bingung Bu. Itu kan menyusut setiap awal tahun. Nah, Heeh. akhir tahun itu gimana? Itu masih sama menyusut ketika awal tahun atau bagaimana? Bingungku itu Bu. Oh gitu. Nah, yang namanya pada awal permulaan tahun, berarti kan ini adalah awal permulaan. Sebenarnya konsep yang kayak gini tuh sama kayak anuitas ini tadi loh. Sisa hutang akhir tahun sama hutang, ini sisa hutang akhir tahun ya, sisa hutang akhir tahun itu sama aja kayak hutang di awal tahun berikutnya. Paham, Sa? Berarti kalau di sini, kalau kita membeli awal itu adalah 5 juta, setiap tahunnya menyusut terhadap nilai awal, berarti kan gampangnya nanti kalau akhir tahun ke-10 itu sama aja dengan M10, akhir tahun ke-10 kayak gitu loh. Kalau kamu mau melogika berarti kan apa ya? Dikurangi 5% dari ini. Aduh gimana ya? Basic yang begitu apa ini? Atau yaudah ini langsung pakai rumus aja lah, sahabat. Berarti M0 kali 1 min R pangkat N-nya adalah 10. Nah, kalau awal permulaan tahun, berarti kan ini sebenarnya awal permulaan tahun ke-10, ya kan? Ini adalah akhir tahun ke-10. Nah, awal tahun ke-10 itu sama aja dengan akhir tahun ke-9. Iya kan, Sa? Kalau kamu mau ditulis satu-satu kan berarti ini 5 juta. Nanti kan sebelah sini adalah karena dia menyusut 5%, 5%-nya dari ini kan dia berarti 250, berarti kan 4.750. Ini awal tahun pertama, ini adalah akhir tahun pertama yang akan menjadi awal tahun kedua. Paham, Sa? Terus nanti ini menyusut lagi 5%-nya. Menyusut lagi 5%, kita kurangi 5% dari ini. Nanti berapa? Gitu kan? Nah, akhir ini kan berarti nanti jadinya adalah akhir tahun kedua, tapi dia akan menjadi awal tahun ketiga. Paham ya, Sa? Gampangnya gini lah. Kalau misalkan ini dia pada awal permulaan tahun, oke. Di sini akhir tahun ke-10, berarti N-nya yang kita pakai itu 10. Tapi kalau misalkan nanti soalnya adalah awal tahun ke-10, berarti nanti N yang akan kita pakai itu adalah 9. Dengan syarat ininya harus 0 ya. Yang pertama itu 0. Itu. Sini. Ya, Sa, paham, Sa? Atau yang lain ada yang mau bertanya enggak? Ada? Yang 0 apa tadi, Bu? Hah? Yang 0 apa tadi, Bu? 0. Ini awalnya harus 0. Ketika kita awal, gampangnya gini loh, Kim. Ketika awalnya 0 ya berarti kita menyesuaikan sama kayak gitu loh. Kalau di sini akhir tahun ke-10 ya berarti N-nya 10 gitu. M0 berarti ini ya kalau 10 tahun ya berarti 10. Sama kayak yang tadi ini loh. Ketika di sini pukul 10 pagi sama ini 12 siang, berarti kan kalau dibagi 2 jam bagi 15 menit kan 8 kan? Kamu boleh pakai 8, tapi kan ini yang 10 pagi itu sebagai M0 kayak gitu loh. Paham ya? Itu hanya penamaan, hanya simbol dari rumusnya, cuman itu nanti akan berpengaruh. Karena apa? Karena kalau kamu ingat yang inilah, ini, atau yang ini, bedakan dilihat kalau misalkan kamu pakai U1, U2, U3, berarti kan nanti rumusnya dikurangi 1 kan? Kenapa kok dikurangi 1? Karena kita menganggap bahwa 100 itu adalah AA itu adalah suku pertama. Ini sama dengan U1. Gitu. Berarti kalau U7 ya berarti sebenarnya
7 kurangi 1. Tapi kalau kamu langsung pakai rumus ini kan dia MN itu sama dengan ininya M0. Ini loh, ini M0. Kalau M0 ya berarti di sini nggak perlu dikurangi 1. Permasalahannya hanya di rumusnya itu sih. Penggunaan rumusnya. Kalau kamu pakai barisan boleh, tapi kalau dikurangi 1 ya berarti sini harus ditambah 1 nanti. Ya kan? Nah, Bu, kalau yang ini itu kan 35 menit yang pertama. Itu berarti gimana gitu. Kalau kamu tanya yang ini 35 menit yang pertama. Berarti kan dia sebenarnya kalau dibagi berapa ini? 5 kan dia jadinya 7. Kenapa nggak pakai U8 kayak gitu? Kita coba aja lah di sini. Berarti 15 menit yang pertama kan ini anggaplah 1, U2, U3, U4, 5, U6, U7. Berarti kita lihat ya, berarti kan di sini 400. Benar ya? Ini 15 menit pertama. Ini kan berarti 15 menit. Berarti kan sini 20 menit, ini 25, 30, ini 35 menit. Hati-hati untuk, ini kan berarti dia adalah 15, ini berarti 10, ini adalah berapa ini? 5 menit pertama. Jadi di sini itu ada lagi, tapi kita nggak hitung. Kita langsung pakainya ini. Ya kita karena pakainya ini. Pokoknya dihati-hati nanti ketika soal cerita itu. Apakah nanti besok ada banyak enggak? Nanti dicoba aja. Paham? Ada yang mau ditanyain enggak? Susah ya ini, ya nggak apa-apa deh, nanti kita coba-coba aja. Pokoknya di logika dipikirin lagi. Emang susah karena soal cerita itu kan nggak biasa langsung kita masukin. Kita harus benar-benar memahami itu tuh kayak gimana gitu. Gitu ya, Akil. Yang anuitas nanti tinggal pakai, boleh buka rumus deh kalau anuitas. Khusus anuitas boleh, yang lain kalau bisa nggak usah karena sama aja. Terus ada sisipan juga sih, cuma di sini nggak ada sisipan. Kalau yang latihan pertama ada yang perlu ditambahin enggak? Kalau latihan pertama perlu nggak ya? Latihan pertama itu yang ini ya. Nah, ini aplikasi. Nah, ini. Kalau ini kayaknya nggak ada yang perlu Bu Iti tambahin, cuman hati-hati aja dalam menghitung. Kemarin itu kayaknya yang mana ya? Yang nomor 3. Nomor 3 itu kan banyak caranya, cuman kemarin ada, ini kok caranya kayak gini ya gitu, dapat dari mana gitu, enggak gitu. Yang ini. Sama rumus, kemarin ada juga yang salah. Rumus yang nomor geometri, yang mana ya? Ini kayaknya. Nomor 8. Rumus geometri, kalau ini kan berarti dia udah ke rumus ya. Kalau ke rumus kita nggak ke aplikasi, ya udah kita biasa, karena dulu waktu SMP udah sering biasa. Berarti ini kita punya jumlah 3 suku pertama, ini jumlah 3 suku berikutnya. Yang namanya geometri, kalau A itu adalah U1. U2 itu adalah AR. U3 adalah AR kuadrat. Kenapa kok kayak gini? Karena rumus geometri itu dikurangi 1 barisannya, pangkatnya. Nah, kalau yang tadi kok enggak, Bu? Ya, karena dimulainya itu kan dari 0, bukan dimulai dari 1, kayak gitu loh. Paham ya yang itu ya? Ini. Tuh. Ini U1, ini U2, ini U3. Dimulainya dari 1 ini. Pangkatnya dikurangi. Kemarin kan soalnya ada yang mengerjakan, yang ditanyain suku kelima, harusnya kan U5 itu adalah AR pangkat 4, tapi kemarin ditulisnya adalah AR pangkat 5. Itu enggak ya, harusnya AR pangkat 4. Kenapa? Karena 5 min 1. Kayak gitu. Yang lain ada masalah? Enggak ada masalah. Nah, yang itu aja. Sama ini lebih ke
teliti aja sih kalau yang ini. Yang ini harus teliti aja, membagi P-nya itu berapa, Q-nya itu berapa, apa dibagi apa. Kalau yang ini itu kita pakai sifat logaritma. Nah, sifat logaritma kayak sering banget pakai logaritma, entah di matriks, entah di itu dipakai aja. Gitu. Yang lain ada masalah? Nggak ada. Nggak ada kalau di sini. Yang lain. Ini juga enggak. Semuanya benar. Kalau ini kebanyakan pada benar. Kalau yang agak ini tadi, yang ini aja perlu penegasan lagi tuh di ini aja sih nomor 4. Ini mungkin lebih ke penafsiran kali ya. Penafsiran beauty sama penafsiran kalian kadang itu kan mungkin beda. Cuman kita ini deh, kalau beauty menurutnya beauty ini tadi. Setiap orang tadi itu menunjukkan semuanya. Gitu. Udah, kayaknya itu aja sih. Kayaknya ini nggak cukup kalau kita bahas yang limit. Nanti silahkan dicoba aja. Kalau limit itu ya gampang-gampang susah sih ya. Cuman kalau kamu lihat ke limit, ini ada definisi limit dan seterusnya. Nanti ini dicoba ya. Ada substitusi, ada pemfaktoran, ada akar sekawan. Ini nanti jadi catatan. Silahkan dicoba. Nih ada perkalian dengan akar sekawan dan seterusnya. Nanti ini dicoba. Ini kok bisa dapat kayak gini, kok bisa seperti ini tuh kayak gimana. Yang namanya substitusi itu berarti kita masukkan. Yang namanya pemfaktoran berarti harus ada yang difaktorkan. Yang namanya perkalian sekawan berarti kita kalikan sama akar sekawan. Ini nanti Beauty share, cuman itu buat belajarnya kalian aja untuk minggu depan. Minggu depan kita bahas yang limit. Kalau sekarang berarti kita bahasnya ini aja. Ada yang penting enggak? Enggak ada. Kalau enggak ada, kita jam berapa ya tadi? Nah, harusnya jam 11.15 deh. Ini jam segini. Ada yang mau tanyain? Nggak ada. Kalau nggak ada, berarti udah siap. Kalau udah siap, berarti ini kita cukupkan. Nanti silahkan dicoba, dikerjakan kuisnya. Ada 20 soal. Soalnya nggak semua aplikasi ada barisan sama deret yang biasa kayak gitu. Untuk ini bisa ya. Ini cara yang paling gampang, kamu tinggal pakai masukin ini aja. Misalkan kayak gini, nah perlu hati-hati kalau di sini itu adalah yang mana ya? Yang itu nggak cukup ini ya. Oh ini. Jadi, bukan. Mana ya? Oh ini. Jadi di sini bunganya adalah per bulan, tapi dia dilunasinya adalah 3 tahun. Nah, dilihat di sini anuitasnya bulanan. Kalau anuitasnya bulanan, berarti periodenya nanti kita pakainya adalah 36. Kalau misalkan kamu agak kesulitan untuk mencari periode, kamu sebenarnya boleh pakai ini. Jadi di sini suku bunganya adalah 2,5. Misalnya ini, kalau enggak ini pakainya titik. 2,5. Periodenya berarti karena bulanan selama 3 tahun 36. Di sini hutangnya adalah 10 juta. Kemudian enggak. Oke. Nah, kalau nanti kamu hitung berarti kamu ketemu anuitasnya ini. Bunga pertama, jadi untuk mencari bunga sama angsuran pertama ya bunga pertamanya berapa, terus ini anuitasnya. Ketika mau ditanyain tabelnya, ya berarti ini kamu harus sampai sini. Ternyata dia emang sampai 0. Hutang itu kan harus sampai 0. Kalau ada kelebihan, ada kekurangan berarti kan ada salah. Yang salah di mana? Biasanya salahnya adalah di anuitasnya. Kayak gitu. Jadi kalau kamu perhatikan nanti lihat ini bunganya dia semakin lama bunga pinjamannya semakin turun. Tapi untuk angsurannya dia ternyata semakin lama adalah semakin bertambah. Kalau kita coba cek, kira-kira kalau ini angsurannya tuh hasilnya berapa sih, Bu? Kita coba cek. Juta. Jadi angsurannya intinya dari sini walaupun ada bunga kayak gini, ternyata angsuran yang kita bayarkan itu sama. Jadi kalau kamu nanti mungkin di bank, di keuangan, nanti mungkin kamu belajar lebih banyak tentang anuitas, membayar hutang, membayar pinjaman dengan anuitas itu ternyata hutangnya sama. Tapi apakah bank ada yang kayak gini nggak ya?
susah ya. Susah dalam artian bahwa nggak mungkin, jarang nih. Kalau di bank itu kan jarang, kalau misalkan kita hutangnya berapa ya bayarnya sesuai dengan itu. Kayak gitu. Nah, ini angsurannya ternyata sama. Itu. Kalau bunganya kita cari, coba cek. Ini kita sum ya. Kalau bunganya, kalau kita sum, nah 5 juta kan. Padahal kalau kamu pakai yang apa namanya, yang dulu, yang pinjaman tunggal kayak gitu kan pasti angsurannya, jumlah angsurannya itu lebih besar daripada hutang awalnya. Kayak gitu. Ini sih, kalau ini sebenarnya kemarin itu untuk memudahkan aja kalian ketika apa namanya, ketika mengerjakan tabelnya, untuk ngecek aja. Pertama tulis ini, cari anuitas, terus cari hutangnya, terus bunga, dan seterusnya. Nih loh, kalau kamu lihat sisa hutang terakhir itu sama aja dengan hutang awalnya, sama aja kayak yang tadi penyusutan, sama aja kayak pertumbuhan. Udah ada yang mau tanya? Enggak, kayaknya ini nggak cukup kalau kita bahas yang limit. Berarti minggu depan kita bahas limit, benar-benar kita bahas limit sampai selesai. Untuk limit nanti kita ulangannya sama dengan turunan. Nanti setelah kita turunan, nanti limit, terus turunan, baru nanti ulangan limit sama turunan. Kalau barisan, karena berarti kemarin niatnya mau dijadiin satu sama limit, tapi limit itu ada hubungannya sama turunan, makanya nggak jadi. Maaf ya, yang itu kemarin bedakan. Udah gitu aja deh, meeting enggak. Nanti pakai Google Form itu soalnya ada 20 tadi ya. Pilihan ganda semua, ada yang isian nggak ada. Kayaknya 1 atau 2 itu isian, terus ada upload juga. Upload itu nanti ini tentang anuitas. Udah, sampai sini ada yang mau nanyain nggak? Ada? Pavita? Caca, Adel? Nggak ada. Kalau nggak ada, itu cukup kan ya sampai sini ya, silakan dipelajari. Nanti akan Bu di share jam 10, jam 11.15. Kuisnya tadi udah Bu di share, tinggal nanti dibuka aja pakai akun SMA ya. Nanti jam 11.15 baru bisa. Oke, gitu. Sudah, terima kasih yang sudah bergabung, disiapin aja. Tolong kasih tahu ke ini Latifah ada nggak ya? Ada, udah ada. Oke, Latifah tinggal ini ya. Semoga sinyalnya, jaringannya kalian lancar. Silahkan dipelajari lagi. Soalnya nggak susah-susah kok. Seperti biasa. Oh ya, ingat, kamu punya ada yang namanya sisipan, kamu punya ada yang namanya suku tengah, itu juga biasanya ada. Sudah, terima kasih yang sudah bergabung untuk kita bahas bentar tentang aplikasi